A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah nawwara qulubana binuril huda, binuril Islam, binuril Quran, binuril la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alana minal mu'minin wa ja'alana min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yaj'alna dhalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW 02, Ketua-ketua RT. Tidak ada, tidak apa-apa lah Pak. Yang penting sebut aja. Mudah-mudahan nanti ada. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Sobirin dan seluruh pengurusnya. Tidak ada, tidak apa-apa loh. Nanti mudah-mudahan ada. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim, Ibu-ibu, Ibu Hajah Nur Hayati. Sehat terus Bu. Nampaknya sehat hari ini Bu. Senyum-senyum. Alhamdulillah. Sehat terus. Dan ibu-ibu sekalian, anggota Majelis Taklim Masjid Sobirin, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dasawisma, ibu-ibu Posyandu. Ada Bu. Tapi nanti kan ada, tenang aja. Ya, kalau disebut ada insyaallah. Serta di sini ada Ustadz Qayyum, ada Bapak Qadir, alhamdulillah hadir. Ya. Ada bapak-bapak sekalian yang saya namanya lupa. Namanya lupa. Ada Bapak Donatur sebelah Pak Qadir. Alhamdulillah. Ada Syekh Junaidi. Tidur kayaknya. Ada Pak Saleh. Semuanya alhamdulillah. Semuanya hadir ceria. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang yang berkah, diberikan rezeki yang halal dan thayyiban wasi'an mubarakan, diberikan kesehatan, dihindarkan dari segala macam penyakit. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah cabut sakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Dan kalau ada jemaah kita yang sudah mendahului kita wafat hari ini, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya, lapangkan kuburnya dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Allah bersumpah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Apa kata Allah di sini? Walaqad karramna bani Adam. Laqad, qad itu sumpah Allah. Sungguh. Walaqad dan sungguh
Artinya Allah itu tidak akan bohong. Allah itu tidak akan zalim. Dia akan menepati sumpahnya. Dan memang sudah ditepati sumpahnya. Apa sumpahnya? Karramna Bani Adam. Sungguh aku muliakan anak cucu Adam. Ya. Karramna asal katanya karama. Ya. Artinya mulia. Ya. Artinya derajatnya tinggi. Manusia diciptakan itu sudah mempunyai derajat yang tinggi. Mempunyai kemuliaan. Seluruh anak cucu Adam, seluruhnya dilahirkan di bumi ini membawa pangkat mulia. Mulia dari mana? Dari makhluk yang lain. Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya alam, apa itu alam? Alam itu ciptaan Allah. Itu alam itu. Sifatnya satu. Binasa. Di luar sifat Rabb. Rabb itu sifatnya tiga. Pencipta, pemelihara, pembinasa. Yang diciptakan alam. Yang dipelihara alam, yang dibinasakan alam. Dan salah satunya alam itu adalah manusia. Dan manusia ini telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak lahir. Ya. Lalu Allah berkata, وَحَمَلْنَاهُمْ fil barri wal bahr. Dan kami kumpulkan mereka, kita ini, di darat dan di laut. Artinya, tafsirnya di sini, mereka bisa mengarungi daratan. Mereka bisa mengarungi lautan. Dan Allah berikan keahlian itu. Jadi kesempurnaan, kemuliaan dari manusia itu juga diberikan kemampuan untuk mengarungi seluruh daratan, untuk mengarungi seluruh lautan dengan alat yang telah disiapkan oleh Allah atau dia buat sendiri. Dia buat sendiri itu karena mempunyai akal dan pikiran. Itulah salah satu kemuliaan itu, manusia itu. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami berikan manusia itu rezeki ya, yang baik-baik. Rezeki yang baik-baik. Nah. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna. Dan wa faddalnahum, kami berikan kelebihan. Kami berikan kelebihan ala katsirin, dari banyak, mimman khalaqna, makhluk yang kami ciptakan. Jadi manusia itu kami berikan kelebihan dari semua alam yang kami ciptakan. Dengan kelebihan tafdila, yang sempurna. Jadi manusia itu Pak, sempurna. Lahir, batin, sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan keadaan yang sempurna. Sempurna lahir, sempurna batin. Bapak Ibu kami hormati, itu landasan dari kajian kita tuh. Artinya bahwasanya semua yang ada di masjid ini sempurna. Ya. Sempurna. Karramna bisa hilang. Ya.
karamna bisa hilang apabila tidak mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Kita diciptakan di bumi ini semua mulia, Pak. Ya. Bentuknya bagus, semua sempurna, tapi itu bisa hilang. Kesempurnaan dan kemuliaan itu apabila tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah dan yang dilarangnya. Maka kalau tidak ada panduan dari Allah, wa wajadaka dhallan fahada. Maka manusia itu walaupun dia sempurna, lahir ke muka bumi sempurna, tapi ketika dia mengarungi dunia ini, Allah berikan dia wa wajadaka dhallan fahada. Ya. Dia kami berikan dalam keadaan sesat sampai dia mendapat fahada, petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Mereka kami jadikan fakir, ya, sampai dia kami cukupkan. Itu keadaan itu. Memang sempurna, kita dimuliakan dari makhluk yang lain. Bentuk dimuliakan dari bentuk yang lain. Pikiran, akal pikiran dimuliakan dari yang lain. Tapi semua kesempurnaan ini akan hilang. Karena memang manusia itu di dunia ini keadaan dhalam, ya, sesat. Ya. Apakah kita tetap mau sesat? Itu tergantung pilihan, Pak. Kalau sesat berarti karamna hilang. Carilah fahada itu. Carilah petunjuk itu. Maka Allah turunkan petunjuk itu. Apa petunjuk itu? Man jaa alal Qur'ana amamahu dakhalal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu imam kita, petunjuk hidup kita, maka Al-Quran akan membawa kita masuk ke dalam surga. Artinya ketika kita diciptakan lahir ke muka bumi, lalu kita masih dalam keadaan karamna, perjalanan hidup, tak mempunyai pedoman, maka di ujung hidupnya karamnanya hilang. Dan kalau tidak ada kemuliaan lagi, tempatnya dalam neraka. Maka Allah tunjukkan petunjuk itu, yaitu kitab Al-Quran. Itu dia. Dan Allah berikan Allah berikan pemandangan-pemandangan. Allah berikan motivasi-motivasi. Apa kata Allah? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil. Allah berikan pengetahuan, informasi, ya. Dzalikal kitab, itu kitab. Ada yang menerangkan dzalikal itu. Ada yang ngomong ini. Itu kitab, dzalikal kitab, itu kitab. La raiba fih, tidak ada keraguan. Nah, Allah udah bilang begitu tuh, Pak. Ya. Kalau mau kemuliaan itu dibawa sampai mati, zalikal kitab. Itu kitab. La raiba fih, tidak ada keraguan sama sekali. Nah, itu tidak ada keraguan tuh udah kasar tuh, Pak. Tidak ada keraguan tuh. Artinya jangan ragu lagi. Sedikit pun isinya tidak ada keraguan. Hudal lil mut, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah berikan info itu. Kalau mau selamat, ikuti Quran. Nah,
Di dalam Quran itu semuanya ada. Sehingga karamna itu bisa terbawa sampai mati. Ya. Lalu Allah berikan lagi. Syahrul Ramadan alladzi undila fihil Quran. Hudal linnas. Wabayinati minal. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Petunjuk bagi manusia. Bukan orang Islam aja, Pak. Seluruh manusia. Al-Quran menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan orang Islam aja. Nah, ya. Maka orang-orang non-Islam pun banyak yang meneliti Al-Quran. Banyak yang pelajari Al-Quran. Apa yang terjadi di muka bumi sudah ada di Quran. Tentang matahari, tentang ini, tentang itu. Tentang megatrust pun ada di Al-Quran. Nah, kan lagi heboh-heboh tuh. Ya, megatrust. Ada dalam Quran. Ya. Orang Barat meneliti Al-Quran itu dengan baik. Untuk pedoman dia. Tinggal hidayah atau tidak lagi. Nah, kita udah di dalam Islam. Masa kita nggak mau menjadikan Al-Quran itu petunjuk bagi kita, pembeda mana yang hak, mana yang batil. Itu Allah berikan juga. Lalu kasih lagi Allah infonya. Dalam surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran sebagai obat. Nah, ya. Sebagai obat. Rahmat bagi orang-orang beriman. Allah udah kasih info itu. Tapi namanya manusia itu ya, sudah dikasih tahu kau mulia, berjalan di muka bumi sampai nanti wafat harusnya mulia. Aku beri buku pedoman hidupmu supaya kemuliaan itu sampai akhirat. Apa itu? Al-Quran. Dikasih informasi-informasi. Jangan ragu. Ini untuk obat. Ini pembeda. Ini untuk tujuan hidupmu. Tapi kadang manusia itu juga tak mau. Nah, ya. Dikasih lagi motivasi oleh Nabi. Barang siapa yang baca Quran. Ya. 1 huruf dapat 10. Ya. Dia ambil wudu. Lalu dia baca Quran. Dapat 40. Di dalam sholat baca Quran 1 huruf dapat 50. Itu motivasi-motivasi. Membacanya dapat pahala. Ya. Cuma itu. Nanti di akhirat pun Al-Quran bisa menjadi syafaat. Udah dikasih begitu pun malas juga baca Quran. Nah itu kita. Ya. Allah paksa kita baca Quran. Melalui apa? Alladzi na yu'minu nabil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah paksa kita baca Quran. Diwajibkan sholat. Sholat semuanya pakai bahasa enggak. Bahasa Quran. Sholat itu pakai bahasa Quran, Pak. Bukan bahasa Arab. Kalau Bapak pakai bahasa Arab, batal sholatnya. Pakai bahasa Quran. Bahasa Arab sama Quran beda. Ya. Kalau Bapak dalam sholat tuh baca doa dalam sujud terakhir tuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad. Batal puasa, batal sholat Bapak. Karena itu bahasa Arab. Bahasa doa ulama ya Ustaz ya. Doa ulama itu. Jadi jangan sujud terakhir itu Ibu baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Batal. Ya, karena itu bahasa Arab. Ya. Al-Quran itu bahasa, sholat itu bahasa Al-Quran. Ya. Semuanya ada dalam Quran. Allah paksa kita untuk baca Quran di dalam sholat. Tapi malas juga. Kadang sholatnya ayatnya itu.
Qul huwallahu, qul huwallahu. Qul huwallahu, qul huwallahu. Qul huwallahu, inna a'taina. Subuh, qul huwallahu. Zuhur, inna a'taina. Maghrib gitu juga. Ya. Padahal dipaksa kita untuk baca Quran dalam sholat itu supaya kita pelajari Al-Quran tuh. Nanti aku zuhur pakai inilah, pakai ayat inilah, ya. Kita baca, ya. Ayatnya kita baca, kita artikan, kita tafsirkan, ya. Sehingga ketika kita bawa dalam sholat, enak Pak kita paham. Jadi sholat itu jangan ayatnya itu-itu aja. Ya. Itu-itu aja. Ambil ayat yang lain sesuai dengan kemauan kita. Dengan fadilah-fadilahnya. Ambil. Karena Al-Quran ini banyak. Jangan itu-itu aja. Ya. Ini Allah paksa kita membaca Quran dalam sholat. Agar apa? Setiap yang kita baca menjadi pedoman terhadap hidup kita. Itu Pak. Nah, untuk menjadikan Al-Quran ini imam, ya, maka tentunya kita harus canggih Pak, Bu, membaca. Pertama itu. Masa kita mau jadikan Al-Quran ini pedoman tidak bisa baca? Ya, coba. Tidak bisa baca. Ya tidak bisa. Bukan hanya sekedar bisa, harus canggih membaca. Canggih itu maksudnya apa? Al-Quran itu bacanya itu pakai aturan. Ada hukum tajwid di situ. Kalau kita bacanya salah, salah artinya. Apa mau jadi pedoman kita? Ya. Kalau kita baca salah, salah arti. Maka ketika kita baca Al-Quran, pelajari dengan baik. Itu rumah Bu Nur Hayati ada tuh belajar tahsin. Nah, saya lihat terus tuh. Di status tapi terus Ibu ada belajar tahsin gratis ya. Nah, belajar sana yang apalagi sudah tua-tua yang tak pandai membaca Quran. Kita udah malas baca Quran. Ada satu hari tadi kita baca Quran, Pak. Ada. Coba lihat. Mana ada yang protes waktu saya ngasih pengajian ini. Tidak ada, kami malas ya Pak Ustadz. Tidak ada, malas kami itu. Nah, sekarang ginilah. Mana banyak kita buka HP atau buka Quran. Nah itu aja. Bangun tidur tuh. Mata masih begini. Bangun tidur. Ya, mau makan. Ambil makan tuh. Semua dalam sendi-sendi kehidupan kita, mana banyak? Buka HP atau buka Quran. Nah kita sportif aja lah. Jangan protes gitu loh. Padahal Allah bilang, zalikal kitabu la raiba fi hudal. Ya, petunjuk. Tapi kita banyak malah. Tapi kalau buka HP, buka Quran enggak apa-apa ya Pak Kadir ya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Ini enggak. Buka HP itu yang dilihat apa? Bisnis. Ya. Informasi megatrust langsung stres. Ya. Itu yang cari. Enggak ada buka Al-Quran. Kalau masih buka tausiah bolehlah. Ya. Tapi kan ini enggak. Padahal Allah udah kasih tahu Al-Quran ini pembeda, petunjuk bagi manusia. Tapi kita malas juga baca Quran. Allah punya cara. Disuruh kita baca Quran sehari 5 kali. Itulah dia sholat 5 waktu. Tapi manusia ini memang dasarnya malas. Ayatnya itu aja. Itu aja. Jadi kul huwallah. Apa yang dapat? Kul huwallah. Jadi pedomannya cuma kul huwallah doang. Padahal di dalam Quran ini ada masalah rumah tangga. Ya.
Ada permasalahan rumah tangga, baca, tengok artinya. Kalau bisa tafsirkan, kan sudah ada kitab-kitab tafsir tuh. Ya. Maksud saya begini, Bapak Ibu ya. Kita diberikan kemuliaan, tapi kemuliaan ini bisa hilang. Kalau kita berjalan di muka bumi ini sampai mati, tidak ada pedoman. Hilang dia, Pak. Tidak ada mulia lagi kita. Itu maksud saya. Nah, untuk bisa mulia itu, Allah jadikan Al-Quran ini ya, sebagai petunjuk kita. Dan ini tak ada keraguan sama sekali. Tanamkan dalam ini tak ada keraguan sama sekali. Kalau ingin kemuliaan itu dapat sampai mati, inilah yang dibawa nih kemana-mana. Ini yang dijadikan makanan sehari-hari. Karena sudah jelas mulia atau tidak mulia manusia itu, nih. Tidak ada lagi, Pak. Ini. Tidak harta doh. Tidak ada pangkat jabatan, mulia tidak mulia. Tapi mulia tidak mulia manusia di muka bumi ini dia. Ingin mulia, ini dia. Ingin sengsara, man ja'a alal Qur'ana sakanu ilan nar. Taruh dari belakang. Masuk neraka awak tuh. Ya, itu dia. Ingin mulia, taruh di depan. Man ja'a alal Qur'ana ammamahu. Jadi maksud saya, kalau ingin kita mulia dari hidup sampai mati, ini dia. Bacalah. Habis subuh baca minimal. Habis zuhur baca minimal. Habis asar baca minimal. Habis maghrib baca minimal. Habis isya baca minimal. Itu minimal. Tapi lebih baik kemana-mana bawa Quran. Ya. Di kafe buka Quran. Ya. Jangan waktu nyetir buka Quran Pak Adir. Jangan. Sana brak. Ya. Di tempat mana buka Quran. Ada seorang seperti itu, ada orang seperti itu. Dan dia dekat dengan saya. Ya. Orang umurnya sudah 62. Dia sudah khatam Quran 154 kali. Sudah khatam Quran 154 kali. Memang dalam hadis itu, mestinya kita menghafalkan Quran itu, itu lebih dari umur kita. Mestinya. Lebih dari umur kita. Kalau kita umurnya kita kan rata-rata 60, 63, 70 ya. 80, yang ke atasnya sedikit. Ikmaru ummati ma baina sittina wa sab'ina. Minimal 2 kali lipat dari umur kita. Kita mengkhatamkan Quran. Dan dia sudah 154 kali khatam. Berarti kalau dia umurnya 80, sedikit lagi ya. Tapi kalau umur 80 kan sedikit Pak Ustaz. Rata-rata 60 kan? 63. Rencana kapan Pak? Tidak tahu. Taruhlah 70 dah. Ada doke ya. Lah khatam berapa? Taruhlah 70 nah. 70 kali 2 140. Ya. Itu 70 itu udah mantap umur 70 itu. Jadi rencananya kapan tuh khatam kan banyak-banyak. Rencananya 80, berarti kali 2 160. Kalau gitu rencana sedikit aja Ustaz. Matilah jadinya, ya. Mati gitu. Gitu. Jadi kata ulama tuh khatam Quran itu 2 kali lipat dari umur kita. Ya. Minimal. 153 itu sudah berapa umurnya? Itu Bapak Ibu yang hormat. Ya. Nah itu dia. Artinya saya tanya, kalau saya panggil dia ketua kok bisa menghafalkan, membaca itu, bisa khatam itu. Saya lihat waktu Isya, saya pernah ceramah ke sana. Isya kan ada qomat tuh. Dia qomat sholat dulu dia, sholat qobla ya sebelum qomat.
Lalu dia buka Quran. Baca. Sampai dia komat. Tugas dia ke Jakarta. Ya. Dia pengacara kondang Pekanbaru. Tugas dia ke Jakarta. Nunggu tuh, Quran. Dicatat tuh, Pak. Waktu di bandara dicatat. Jadi sini. Di pesawat, buka Quran. Ya, turun, nunggu di bagasi itu, buka Quran. Tak ada, di mana-mana dia buka Quran. Sehingga dia bisa khatam 100. Kalau khatam itu dia ngelapor ke saya. Ustadz, saya udah khatam 154 kali. Saya doakan mudah-mudahan ketua menjadi ahlul Quran, ya, dan mendapat syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya. Semangat, lanjut lagi. Begitu, Pak. Karena memang yang mengkhatamkan Quran itu nanti jadi ahlul Quran. Ketika nanti di padang mahsyar, ya ahlul Quran, ya ahlul Quran, Allah berteriak seperti itu. Allah mengatakan seperti itu, maka datanglah orang-orang, satu, penghafal Quran. Dua, orang-orang yang mengkhatamkan Quran. Tiga, orang-orang yang bersedekah untuk orang-orang penghafal Quran. Ya. Datang dia. Apa kata Allah? Kalian adalah keluargaku. Masuklah surga duluan. Nah itu. Habis, Pak? Belum, ya. Kalian adalah keluargaku. Maka masuk surga duluan. Siapa itu? Orang penghafal Quran, orang yang mengkhatamkan Quran, orang yang menghabiskan hartanya bersedekah untuk Al-Quran. Itu. Ya. Maka Bapak Ibu kami hormati, sekali lagi, ya, ini motivasi kita. Ya. Allah berikan Al-Quran ini untuk memuliakan kita. Itu dia. Tapi kadang kita tak mau kemuliaan yang Allah berikan itu dengan tidak sama sekali menyentuh Al-Quran. Sampai-sampai ada cerita seorang ustadz, ya, ketika berkunjung di muridnya itu, di muridnya, dia ngajar ke rumah. Lalu di muridnya itu, di rumah itu ada uang sekian juta. Sekian juta. Ya. Lalu uang itu berserak. Ditaruh uang itu di Al-Quran. Ditaruh di Al-Quran, ditaruh di meja. Setelah ngajar dia pulang. Lalu orang tua dan seluruh keluarganya kehilangan uang itu. Ya. Kehilangan uang itu. Dituduhlah ustadz ini. Karena ada ustadz ini uangnya hilang. Hilanglah job ustadz ini. Tidak dipakai lagi sebagai guru ngaji. Dituduh lagi yang menilap, yang mengambil uang itu. Lalu tidak dijadikan guru lagi, tidak ada konfirmasi. Ya. Suatu setahun yang sudah berlalu, ketemu dengan ustadz ini di kondangan. Baru diomong bahwasanya ustadz ini yang ngambil uang itu. Lalu ustadz ini ngomong, saya memang dapatkan uang itu. Dan saya taruh di dalam Quran. Mengapa saya taruh di dalam Quran? Karena saya menganggap keluarga kalian dekat dengan Quran. Sehingga setiap hari membuka Al-Quran akan dapat uang itu. Berarti selama setahun tidak ada buka Quran kalian. Nah begitu. Coba. Sehingga dituduh ustadz tuh. Berarti uang tuh masih ada di Quran. Qurannya di situ aja. Barulah paham. Pulang ke rumah dibuka Quran. Oh Masya Allah ada duitnya. 5 jutaan. Dia Quran itu. Ini kan kisah nyata ini. Apakah Al-Quran yang ditaruh di lemari tidak dibaca itu nanti akan minta tanggung jawab? Iya. Quran belinya 2 juta, Pak. Di mana belinya tuh? Biar agak keren sedikit. Di Amerika. Di Arab. Beli 5 juta. Taruh di lemari.
Dipegang pun tidak pernah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tidak pernah dipegang. Apakah dia minta pertanggungjawaban? Iya. Nanti dia akan nuntut. Ya. Oh, tidak percaya, matilah. Coba. Nuntut dia bahwa dia tak pernah dipegang dan dibaca. Dan Al-Quran yang robek-robek, yang di rumah yang sering kita baca, robek karena dibaca, bukan robek karena dirobek-robek. Ya. Apakah itu nanti tidak memberikan keuntungan di akhirat? Dia akan bersaksi bahwa dia sering dibaca oleh pemiliknya dan akan memberikan syafaat. Cobalah, kalau tidak percaya, matilah. Akan memberikan syafaat. Maka yang ada Quran di rumah, baca. Saya bukan untuk menyedekahkan ke masjid. Ada Ustaz, kalau ada Quran di rumah, daripada dia minta pertanggungjawaban, sedekahkan masjid. Berarti tidak akan dibaca. Kalau ada Quran di rumah, baca. Baca. Ya. Buka Al-Quran tuh. Mana tahu ada duitnya. Tidak begitu. Ya. Buka Al-Quran tuh, baca. Karena sekali lagi, Allah, ya, walaqad karramna bani Adam. Allah berikan kemuliaan kepada seluruh bani Adam. Tapi apakah kemuliaan itu dapat kita bawa dari lahir sampai mati? Itu tergantung kita. Kalau kita ingin mulia dari hidup sampai mati, Allah berikan Al-Quran sebagai petunjuk kemuliaan itu. Maka kalau ingin jadikan Al-Quran itu petunjuk, baca, tafsirkan, tadaburkan, sehingga kita bisa mempunyai pegangan hidup untuk sampai akhirat nanti. Bapak Ibu kami hormati. Udah tua belum bisa baca, apakah terlambat? Tidak. Ya. Belajar. Oh, tidak bisa Pak Ustadz, karena pikiran sudah tua. Al-Quran ini mau tua, mau tua, mau muda, dia bisa lengket di pikiran. Bisa dia Pak. Demi Allah bisa. Kalau pelajaran IPA, IPS mungkin dah tua. Payah kita ngapal. Ya. Pelajaran matematika susah. Tapi kalau Quran, fitrahnya seluruh dari atas sampai kaki itu ada di Quran. Ya. Ini ada kan. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruh. Ruh kita adalah Quran. Wa ja'alakumus sam'a. Telinga kita adalah Quran. Wal absara. Mata kita di Al-Quran. Maka seluruh ruh, hati, telinga, mata. Lalu yang dilaksanakan oleh mulut. Itu bisa lengket dengan Quran. Jadi enggak ada istilah 60, 70. Enggak bisa ngapal lagi. Enggak bisa baca lagi. Enggak ada. Pasti bisa. Karena ada kisah di luar negeri, orang umurnya di India, orang umurnya 63 tahun bisa 30 juz hafal. Ya, padahal dia sudah umur 63. Karena semakin kita banyak baca Quran, semakin menghafalnya, semakin hilang pikun itu, semakin hilang mata rabundu. Nah, itulah hebatnya Quran. Nah, maka oleh karena itu, mari kita sama-sama jadikan Al-Quran ini petunjuk mulia dari lahir sampai amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Oh iya, tanya boleh. 2 pun boleh, 3 boleh. Itu sudah ada dalam Quran tuh. Ada doa-doa yang memang disunnahkan. Ya. Jadi enggak sembarangan Bu, doa di dalam sholat tuh. Ada doa, kalau ibu mengambil doa dari Quran, silahkan. Tapi ada juga doa yang tak ada Quran, tapi disunnahkan oleh Nabi. Salah satunya itu.
Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla mautik. Allahumma inni. Itu ada dalam Quran, ya. Apa lagi? Ya. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Itu disunahkan oleh Rasulullah. Ada juga sebelum salam doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnati mahya'i wal mamat wa a'udzubika min fitnati syarri masiihid dajjal. Itu disunahkan. Nah, jadi makanya harus pakai ilmu. Bahasa Arab, doa itu tak ada Quran, tapi dia disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya harus ada ilmu. Jadi kalau doa-doa yang disunahkan, yang tadi silahkan. Satu lagi ada doa yang disunahkan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya. Tapi semua kata-kata yang kita baca tadi, semuanya bahasa Al-Quran. Dan doa itu disunahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu. Selain itu enggak. Apalagi doa-doa ulama yang saya buat, yang Ustaz Qayyum buat, nah, itu enggak boleh. Walaupun itu bahasa Arab, ya, bahasa Arab enggak boleh. Nah, ya, ada lagi habis? Alhamdulillah. Enggak ada lagi. Dan usah banyak tanya, orang mau sarapan. Baik, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.